Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai sesi kali ini, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Aldida Zufar, saya dari jurusan akuntansi angkatan 2020. Baik, saya akan memulai sesi kali ini dengan suatu quote yang menurut saya sangat menarik, yaitu quote dari Zig Ziglar yang berbunyi, "Kamu tidak perlu luar biasa untuk memulai sesuatu, tetapi kamu perlu memulai untuk menjadi yang luar biasa." Wah, quote itu menurut saya sangat menarik karena sangat relate dengan kebanyakan orang, termasuk saya sebagai generasi muda yang ketika ingin memulai suatu hal baru, kadang kita memikirkan banyak hal, terus kadang kita juga overthinking, yang pada akhirnya malah maju mundur dan berujung pada ketidakpastian. Nah, maka dari itu, izinkan saya di sini untuk mencoba mengulas mengenai hal tersebut dalam satu tema yang berjudul Mulai Aja Dulu. Kecemasan yang timbul ketika kita akan melakukan suatu hal, apalagi hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, itu merupakan suatu hal yang wajar. Karena sejatinya kita tidak bisa memastikan nih apa dampak yang akan kita dapat ke depannya setelah kita melakukan hal tersebut. Banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang biasa menghantui pikiran kita seperti takut untuk gagal, takut untuk dikomentarin jelek, takut untuk mendapat respons dari orang, atau takut ketika hal yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Selain itu, seringkali kita juga merasa bahwa diri kita kurang pantas untuk melakukan hal tersebut. Hal-hal inilah yang menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan hal baru. Nah, sebenarnya banyak sekali contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi contohnya dalam kehidupan perkuliahan. Seperti ketika kita merasa takut atau malu untuk bertanya dan berpendapat di kelas, kemudian ragu untuk mendaftar organisasi baru di kampus, atau bahkan rasa takut untuk menyatakan perasaan kita kepada orang yang kita sayang karena kita takut untuk ditolak. Nah, dari berbagai kecemasan yang saya sebutkan tadi, kita bisa melihat nih ada beberapa respon terhadapnya. Yang pertama, itu adalah orang yang dapat merespons dengan baik, tetapi juga ada pula orang yang tidak dapat meresponsnya dengan baik. Orang yang dapat merespons kecemasan dengan baik, dia akan cenderung untuk memanfaatkan kesempatan itu sebagai momentum untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi agar hal yang akan dia lakukan itu terhindar dari suatu kegagalan. Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak dapat merespons kecemasan dengan baik, maka dirinya akan cenderung merasa cemas, merasa ragu, merasa takut untuk memulai hal baru. Nah, di sini ada hal yang bahaya ya, apabila orang tersebut tidak memiliki tekad yang kuat atau keberanian dari dalam dirinya untuk memulai hal tersebut. Karena apabila hal ini berlanjut, maka ya orang tersebut tidak akan melakukan improvement dari dalam dirinya sendiri. Baik, di sini saya akan mencoba meng-highlight salah satu kata dari penjelasan saya sebelumnya, yaitu berani. Berani di sini dalam artian kita percaya diri dalam melakukan suatu hal. Ketika kita sudah memiliki kepercayaan diri dalam diri kita dapat mengimbanginya dengan salah satu perilaku, yaitu adalah perilaku I don't care. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perilaku I don't care itu? Jadi yang dimaksud adalah perilaku di mana kita nggak usah peduliin dulu apa sih komentar orang nantinya, gimana sih respon dari orang nantinya, atau apa sih tanggapan dari orang terhadap apa yang kita lakukan. Nah, dari ketidakpedulian itulah yang dapat memunculkan keberanian diri kita untuk memulai hal baru. Baik, ngomong-ngomong tentang I don't care, di sini bukan berarti kita tidak peduli sepenuhnya dengan apa yang akan kita lakukan. Karena pada sejatinya, hal yang kita lakukan secara tidak langsung akan berdampak bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, maka dari itu, di sini kita perlu memperjelas lebih lanjut nih, kemana arah makna dari I don't care itu sendiri. Jadi, I don't care yang dimaksud adalah I don't care yang smart. Ya, smart di sini adalah cerdas untuk melihat berbagai kondisi ketika kita akan melakukan suatu hal baru. Cerdas dalam berbagai kondisi, di sini saya gambarkan dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah smart before action, smart in action, dan smart after action. Yang pertama, smart before action adalah kecerdasan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan hal yang akan kita lakukan.
Di sini persiapan dapat dilakukan dalam bentuk memahami nih apa sebenarnya akan kita lakukan, materi-materi yang dapat kita persiapkan, atau melihat kondisi sekitar apakah kondusif atau memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah smart in action. Di sini adalah kecerdasan ketika kita melakukan hal tersebut, di mana kita tidak boleh tegang, tidak boleh berpikiran negatif, di mana kita harus enjoy dan nyaman ketika melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga itu adalah smart after action, di mana di sini adalah kecerdasan kita dalam menanggapi reaksi orang terhadap apa yang kita lakukan. Kadang orang dapat memuji apa yang kita lakukan. Nah, di sini kita dapat menjadikannya sebagai apresiasi terhadap diri kita karena telah berhasil melakukannya dengan baik. Namun sebaliknya, apabila orang bereaksi jelek kepada apa yang kita lakukan, maka jangan kita berkecil hati, karena hal itu dapat menjadi evaluasi diri kita untuk kedepannya agar semakin lebih baik lagi. Nah, di sini saya akan mencoba mengaitkannya dengan contoh sederhana yang ada di kehidupan perkuliahan, khususnya bagi mahasiswa baru nih, yang mungkin kemarin ketika masuk ke universitas, pasti bakal banyak menemui organisasi-organisasi yang membuka perekrutan anggota baru. Nah, tapi ternyata di sini ada beberapa mahasiswa yang merasa takut atau ragu untuk mendaftar ke organisasi baru tersebut. Nah, di sini mungkin karena mereka takut ketika menjawab pertanyaan tersebut, mereka berbelit-belit atau tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan baik. Nah, di sini kita perlu mencari solusi dari adanya masalah tersebut. Yang pertama dengan menerapkan smart before action, di mana kita dapat melakukan persiapan sebelum melakukan wawancara tersebut. Yang pertama, kita bisa mencari informasi yang berkaitan dengan organisasi itu, mulai dari mungkin visi misinya, dari divisi atau biro yang ada di organisasi tersebut, kemudian program kerjanya, dan segala hal yang berkaitan dengan organisasi itu. Dan kemudian kita juga bisa nih mempertimbangkan atau membayangkan apa saja pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pewawancara kepada kita. Dan kemudian kita juga dapat mempersiapkan jawabannya dengan baik. Kemudian yang langkah kedua adalah menerapkan smart in action, di mana ketika kita melakukan proses wawancara, kita tidak perlu tegang, tidak perlu memikirkan banyak hal negatif. Kita di sini hanya perlu enjoy dan nyaman agar pewawancara juga nyaman untuk mewawancarai kita. Terus kemudian yang langkah ketiga adalah menerapkan smart after action. Nah, di sini smart after action ini adalah ketika kita selesai melakukan wawancara itu sendiri, kita juga bisa mention nih beberapa pertanyaan sebagai bentuk keingintahuan kita terhadap organisasi itu lebih lanjut. Dan tidak lupa kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada pewawancara. Terus kemudian yang terakhir setelah kita melakukan proses wawancara itu, kita juga perlu nih untuk mengevaluasi apa sih yang kurang ketika kita melakukan wawancara tadi, agar untuk kedepannya kita dapat melakukannya lagi dengan lebih baik. Baik, kita dari tadi sudah banyak membahas mengenai kecemasan yang dapat timbul ketika kita akan melakukan hal baru. Nah, di sini saya akan mencoba menarik kesimpulan ke satu kalimat yang sesuai dengan tema kita pada kali ini, yaitu adalah mulai aja dulu. Ya benar, mulai aja dulu, nggak usah mikirin apa komentar orang ke depannya. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Mungkin ketika kamu nggak melakukan hal itu, kesempatan itu ke depannya nggak akan datang lagi, atau kamu nggak tahu hal apa yang harus dievaluasi dari diri kamu untuk ke depannya. So, jangan takut untuk memulai, berani aja untuk mulai hal baru, karena sejatinya semua hal yang kamu lakukan itu akan dapat bermanfaat bagi kamu ke depannya. Baik, itu aja hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.